Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fujianti dari Ilmu Komunikasi dengan NIM 121122120013. Di sini saya akan membahas mengenai isu krisis Kementerian ESDM terkait kelangkaan stok BBM di SPBU swasta. Nah, ini adalah poin-poin isu permasalahan dalam kasus tersebut. Yang pertama, adanya kelangkaan BBM non-subsidi terjadi berulang secara meluas. Yang kedua, keterbatasan stok produk utama di SPBU swasta. Yang ketiga, gangguan operasional dan penyesuaian jam layanan. Yang keempat, terjadi dalam dampak sosial, yaitu tenaga kerja mulai dirumahkan. Yang kelima, adanya dampak pada konsumen dan juga pergeseran permintaan. Yang keenam, perubahan kebijakan impor BBM sebagai akar masalah. Yang ketujuh, beban birokrasi mengganggu kelancaran rantai pasok. Yang kedelapan, faktor tambahan yaitu neraca dagang dan kesepakatan internasional. Yang terakhir, kerugian bisnis dan dampak operasional. Baik, sedikit saya jelaskan bahwa kasus ini tuh mungkin dapat menimbulkan keresahan di masyarakat akibat antrian panjang, keterlambatan aktivitas, serta munculnya spekulasi kenaikan harga. Nah, kondisi ini tuh bakal memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya Kementerian ESDM sebagai regulator sektor. Nah, hal ini tuh akan dianggap kurang optimal dalam mengawasi distribusi dan juga menjamin ketersediaan BBM itu secara merata. Oke, selain itu juga, minimnya informasi resmi yang cepat dan transparan itu juga dapat menyebabkan berkembangnya hoax serta opini negatif di media sosial. Contohnya dari media top tier ini. Jadi, di atas adalah contoh-contoh media top tier, yang dimana itu adalah media arus utama yang tingkat kepercayaan publiknya tuh tinggi gitu. Seperti Kompas, Tempo gitu, atau CNN Indonesia. Dalam krisis kelangkaan BBM ini tuh berperan penting karena framing yang mereka lakukan itu akan sangat menentukan persepsi publik terhadap Kementerian ESDM, sehingga mendorong tekanan publik agar Kementerian ESDM itu bertindak dengan cepat. Adapun juga media tier rendah. Di atas ini adalah merupakan media tier rendah dengan jangkauan lebih terbatas dibanding media top tier. Tapi ini tuh memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi, terutama di tingkat lokal ataupun komunitas. Nah, ini tuh dikategorikan sering menjadi sumber awal viralnya sebuah isu karena mengangkat peristiwa langsung dari lapangan, disertai narasi personal dan visual yang kuat. Media rendah ini tuh berperan besar dalam mempercepat eskalasi isu melalui unggahan foto antrian, video kondisi SPBU, sampai ke cerita pengalaman masyarakat. Oke, dalam upaya penanganan krisis secara public relation, mungkin yang pertama itu dengan respon cepat dan terkoordinasi. Yang kedua, mungkin dengan menyatakan resmi secara transparan. Yang ketiga, memberikan rasa empati kepada masyarakat. Yang keempat, konferensi secara berkala. Dan yang kelima adalah optimalisasi media sosial, seperti misalkan mengklarifikasi hoax, update stok wilayah gitu. Yang keenam, media engagement. Yang ketujuh, stakeholder communication dengan pemerintah daerah, SPBU swasta, Pertamina, dan juga aparat pengawas. Yang kedelapan, mungkin dengan adanya edukasi masyarakat tentang sistem distribusi BBM, mekanisme pasokan, dan juga peran masing-masing pihak agar publik memahami konteks masalah tersebut. Oke, ini adalah rekap media berita di dalam kasus tersebut. Nah, langkah selanjutnya dengan mengadakan siaran pers, yaitu Kementerian ESDM memastikan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman. Distribusi di SPBU swasta sedang dinormalisasi. Sebagai bentuk komitmen transparansi, Kementerian ESDM juga terus memantau perkembangan distribusi BBM secara real time, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pertamina, dan juga pengelola SPBU swasta untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa. Oke, untuk kedepannya, Kementerian SDM akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM guna untuk meningkatkan keandalan dan ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, penanganan krisis tidak hanya memerlukan solusi teknis distribusi, tetapi juga strategi komunikasi publik yang cepat, transparan, empatik, dan konsisten,
peran PR menjadi sangat penting dalam mengelola informasi, dalam menjaga hubungan dengan media, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat. Mungkin segitu dulu aja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.